Selamat malam semuanya. Yang saya muliakan Samanera Abisarano, yang saya hormati Romo Ramani, serta Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Dhamma. Terimalah salam dari saya, Soti Hotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali dalam acara pembacaan parita bersama untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit. Acara ini dilaksanakan oleh grup Anjangsana Vihara Eka Dharma Loka Surabaya atau GAES. Pada hari ini, pembacaan parita akan dipimpin langsung oleh Samanera Abisarano. Sebelumnya, saya akan membacakan nama-nama saudara-saudari kita yang sedang sakit. Semoga segera pulih kembali kepada Bapak Aris Anggrijono, Surabaya, Bapak Budi Hartanto, Surabaya, Bapak Buyung Mintarya, Makassar, Bapak Herman Ciayadi, Makassar, Bapak Kian Jaya Tansil, Surabaya, Bapak Kong Jimmy Sunardi, Surabaya, Bapak Rudi Suwardana, Banjarmasin, yang sekarang dirawat di National Hospital Surabaya, kamar 9101. Bapak Tan Ing Yen, Jakarta, Bapak Chan Hok Eng, Banjarwijaya, Tangerang, Bapak Condro Prayogo Kurniawan, Surabaya, Bapak Wongsa Dipo Wahyudi, Tabanan, Bali, Bapak Willy Teja Lesmana, Bali, Ibu Ari Chandrawati, Bali, Ibu Beng Swan, Denpasar yang sedang dirawat di Rumah Sakit Subang Jaya, Kuala Lumpur, Ibu Cendrik atau Cik Melan, Surabaya, Ibu Go Bikcin, Surabaya, Ibu Go Syuhwa, Surabaya, Ibu Hermin Teja, Surabaya, Ibu Inge Tanujaya, Makassar, Ibu Janti Lumintang, Surabaya, Ibu Jenny Ong, Denpasar, Ibu Laulani Laurencia, Surabaya, Ibu Liang Mei Jong, Samarinda, Ibu Liang Manhua, Jakarta, Ibu Liang Nyukhua, Jakarta, Ibu Lindawati, Pakuan City, Surabaya, Ibu Ong Puenyo, Surabaya, Ibu Pitchin Jusman atau Sukim, Jakarta Barat, Ibu Riana Tangerang, Ibu Sri Lani Hartanto, Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto, Surabaya, Ibu Telian Nyo, Surabaya, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Adisada Undaan, Ibu Chan Lian Nyo, Karawaci, Tangerang, Ibu Fernalisa, Surabaya, Ibu Waluyo, Surabaya, Nyonya Lilian Eng, Jakarta, Nyonya Lince Sambuaga, Manado, Nyonya Lance Mansur, Manado, Saudara Antoni Tan atau Owen, Jakarta Pusat, Saudari Ari Chandrawati atau Wan Ting Ai, Nyoman Kurniawati, Surabaya, Anak Dom, Jakarta, Anak Wen Cie Liang, Surabaya. Semoga segera sembuh kembali. Marilah kita awali pembacaan parita pada malam hari ini dengan penghormatan kepada Sang Kiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Yamam hako mayang bhagawantang saranang bhata yono bhagawa sattha yassa camayang bhagavato dhammang rocema ime hisakkare hitang bhagawantang sasat Dhammang sasawakasanggang abhipujaya ma
Selanjutnya, marilah kita mohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Samanera dengan membacakan Pancasila Aradhana. Mayang hante Tisarane nasaha Pancasila niyacama Dutiyam pimayang hante Tisarane nasaha Pancasila niyacama Tatiyam pimayang hante Tisarane nasaha Pancasila niyacama. Yamahang wadami tang wadetha. Amabhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranaгаmanang paripunang. Amabhante. Panatipata. Veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata. Veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kami sumiccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami.
Suramerayamajapamadathana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Suramerayamajapamadathana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena niputing yanti tasamma silang visodhaye. Bhante Sadhu Sadhu Sadhu. Selanjutnya pembacaan parita akan dipimpin langsung oleh Samanera. Kepada Samanera kami persilakan. Ya, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian semuanya, saudara semuanya, silakan kita bersama-sama bersikap anjali, kita menyatukan pikirannya, konsentrasi, munculkan pikiran-pikiran yang positif selama pembacaan parita. Semoga mereka yang sedang dalam keadaan sakit atau tidak sehat bisa segera pulih, mendapatkan kenyamanan fisik dan juga secara mentalnya. Dan kalaupun mereka sedang sakit yang begitu parah, semoga mereka bisa memperoleh kenyamanan secara mental. Mari Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, saya akan pimpin untuk pembacaan parita ini. Handamayang buddhasa bhagavato pubbabhaganamakarang karumase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Vijja charana sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisa dhammasarathi Satha devam manusanang Buddho Bhagava Swakhato Bhagavata Dhammo Sandithiko Akaliko Ehipasiko Opannayiko Pacatang Vedita Bhuvinyuhi Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Sami cipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani atha purisa pugala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo Dakhineyo anjalikaraneyo Anuttarang punya ketang lokasati. Asewana cabalanang panditanang ca sewana puja ca pujaniyanang Etam manggalamuttamang patirupa desawa soca Pubbe cakata punyata Atasamma panidhica
Etam manggalamuttamang Pahusacanja si panca Vinayo ca susikhito Subhasita jaya waca Etam manggalamuttamang Mata pitu upardhanang Potadara sasanggaho Annakula cakamanta Etam manggalamuttamang Dananca dhammacariya ca Nyatakananca sanggaho Annawajani kammani Etam manggalamuttamang Arati virati papa Pajapana ca sanyamo Apamado ca dhammesu Etam manggalamuttamang Garawo ca niwato ca Sandodhi ca katanyuta Kalena dhamma sawanang Etam manggalamuttamang Bhanti jaso waja sata Samannanang jadasanang Kalena dhamma sakacha Etam manggalamuttamang Tapoja brahmacharyanca Arya saja nadasanang Nibbana sachikiriya ca Etam manggalamuttamang Buddha saloka dhammehi Cetang yasanakam pati Asokang wirajang khemang Etam manggalamuttamang Eta disa nikatwana Sabba dhamma parajita Sabba thasot hingga chandi Tande sang manggalamuttamman Ti Yang kinciwetang idhawa hurangwa Sage suwayang ratanang panitang Nano samang athitatha gatena Idam bibudhe ratanang panitang Etena sacena suwati hotu Yang kinciwetang idhawa hurangwa Sage suwayang ratanang panitang Nano samang athitatha gatena Idam pidhamme ratanang panitang Etena sacena suwati hotu Yang kinciwetang idhawa hurangwa Sage suwayang ratanang panitang Nano samang athitatha gatena Idam bisanghe ratanang panitang Etena sacena suwati hotu Yandun nimitang awamanggalanca Yoca manapu sakuna sasado Papagahudu supinang akandang Buddha nubawe nawina samindu Yandun nimitang awamanggalanca Yoca manapo sakuna sasado Papagahudu supinang akantang Dhammanubawe nawina samintu Yandun nimitang awamanggalanca
Yo manapo sakuna sasado apagahodo supinang akantang sanghanubhawe nawinna samindo hotu sabang sumanggalang rakhantu sabadewata sababudhanubhavena soti hontu nirantarang hotu sabang sumanggalang rakhantu sabadewata sabadhammanubhavena soti hontu nirantarang hotu sabang sumanggalang rakhantu sabadewata sabasanghanu bhavena soti hontu nirantarang. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya meditasi yang dipimpin juga oleh Samanera Abhisarano. Kepada Samanera kami persilahkan. Ya, Ibu Bapak dan teman-teman, saudara sekalian, mari kita bersikap rileks, duduk yang nyaman. Sekarang coba rasakan tangannya di atas pangkuan atau di atas paha, seperti posisi duduk meditasi yang senyamannya. Rasakan coba pinggangnya lurus, punggungnya lurus. Demikian pula rasakan lehernya juga leluasa, nyaman, rileks. Sekarang coba sadari badan jasmaninya secara keseluruhan untuk hadir di sini dan saat ini. Coba rasakan napasnya yang keluar dan masuk melalui kedua lubang hidungnya. Rasakan masuk dan keluarnya napas masing-masing sebanyak 3 kali. Silakan. Sekarang rasakan semua badannya, dari kepala sampai kaki, bagian-bagiannya nyaman, rileks. Sekarang, seluruh badan terasa rileks, terasa nyaman, pikirannya hadir secara sepenuhnya saat ini dan di sini. Adalah waktu yang tepat sekarang untuk mengingat apa yang baru dilakukan, memiliki niatan yang baik, telah melakukan hal-hal yang positif yang baik. Coba rasakan di dalam hati, rasakan dalam pikirannya, rasa senang, rasa happy, rasa nyaman, karena telah melakukan hal-hal tersebut. Rasakan hal tersebut di dalam pikirannya masing-masing. Rasakan rasa bahagia itu terasa di seluruh tubuh. Badan menjadi nyaman, badan menjadi rileks. Pikiran bisa tenang, bisa rileks. Sekarang pikiran berbahagia,
atas kebaikan yang telah dilakukan tadi. Rasakan terus pikiran bahagianya dari waktu ke waktu. Rasakan rasa nyamannya, rileksnya, bahagianya. Sekarang perlahan-lahan tekadkan di dalam batin, tekadkan dalam pikiran, seperti halnya saya berbahagia atas kebaikan yang telah dilakukan ini. Semoga mereka yang sedang sakit, yang sedang menderita, memperoleh kenyamanan secara fisik dan kenyamanan secara mental. Rasakan hal tersebut bukan hanya sekedar kata-kata, pancarkan melalui pikiran. Seperti halnya saya yang berbahagia atas kebajikan ini. Semoga mereka yang sedang sakit dan menderita dapat memperoleh kenyamanan secara fisik dan kenyamanan secara mental. Ulangi tekad ini beberapa kali, 3-5 kali dalam batin. Rasakan pancarannya semakin kuat. Kebahagiaan itu dipancarkan semakin kuat dari diri sendiri kepada mereka. Silakan. Seperti saya yang berbahagia atas kebajikan yang telah dilakukan. Semoga mereka yang sedang sakit dan menderita dapat memperoleh kenyamanan secara fisik dan kenyamanan secara mental. Demikian pemancaran kebahagiaan atas kebaikan yang telah dilakukan ini. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Sadu, sadu, sadu.
Selanjutnya, marilah kita dengarkan Anusasana yang akan dibawakan oleh Samanera Abisarano. Kepada Samanera, kami persilakan. Ya. Ya, selamat malam Romo, Ramani, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, semuanya Suki Hontu Budaya. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kalau saya diundang guys, kayaknya udah 2 atau 3 kali saya lupa. Sehingga kalau diminta untuk Anusasana rasanya kok apa yang mau disampaikan lagi. Tetapi begini, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, setelah saya memperhatikan beberapa kesempatan khususnya adalah kepada orientasinya umat Buddha ya, begitu. Saya memperhatikan kenapa ya mereka di antara kalangan kita semua begitu ya. Kalau bicaranya terkait dengan cinta kasih, belas kasihan kepada makhluk lain gitu ya, turut berbahagia dengan makhluk lain, itu gak bisa dielakkan tuh. Umat Buddha sangat-sangat concern dan sangat besar cinta kasih, belas kasih, dan juga rasa simpatinya kepada makhluk lain. Tetapi di sisi yang lain kadang-kadang saya perhatikan umat Buddha itu lupa. Terlalu banyak memberikan dan juga mengasihi makhluk lain sampai lupa mengasihi dirinya sendiri. Apakah saya punya buktinya? Ada. Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, barangkali Ibu Bapak melihat secara nyata gitu ya dampaknya. Beberapa kali umat-umat yang sudah senior, katakanlah yang sudah sering ke wihara, lantas beberapa bulan kemudian dia nggak pernah ke wihara lagi. Nah kadang-kadang ketika kita perhatikan seperti itu, ini ada something wrong. Artinya, selama dia ke wihara, dia selalu punya pikiran meta, katakanlah cinta kasih, ingin berbagi kepada makhluk lain, dia berbelas kasihan kepada mereka yang barangkali menderita, dan seterusnya. Seperti yang kita lakukan hari ini misalnya. Membacakan parita kepada orang-orang yang sedang sakit supaya mereka bisa segera sembuh. Tetapi mereka lupa untuk memberikan cinta kasih dan belas kasihnya kepada diri mereka sendiri. Sehingga mereka merasa ke wihara itu ya hanya sekedar melakukan kebaikan dan kemudian diberikan kepada atau dipancarkan atau dilimpahkan kepada makhluk-makhluk lain seperti keluarganya, kemudian temannya, kerabatnya, dan bahkan orang-orang yang mereka nggak kenal. Tetapi sekali lagi digarisbawahi, kepada diri mereka sendiri mereka nggak pernah tuh memperhatikan secara signifikan apa yang mereka bisa berikan kepada diri mereka sendiri. Sebagai buktinya maka kita bisa lihat implikasi atau dampaknya. Motivasi bagi mereka yang sudah sering ke wihara kadang-kadang bisa luntur loh. Itu adalah bukti, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, bahwasanya ada yang kurang ketika mereka melakukan kebaikan. Yang mereka pikirkan, pokoknya saya melakukan kebaikan sebanyak mungkin, dan saya share merit sini atau kebaikan atau jasa kebaikan ini kepada makhluk lain. Tapi dia lupa bahwasanya ada sesuatu yang penting ketika mereka melakukan kebaikan. Yang itu sebetulnya bisa merawat, bisa menjaga, bisa memaintain. Mereka punya keyakinan, mereka punya semangat, mereka punya kebijaksanaan, mereka punya keyakinan, kepercayaan diri mereka. Itu yang bisa memaintain. Kira-kira Ibu Bapak dan teman-teman sekalian pernah nggak terpikirkan hal tersebut? Barangkali ini saking sepelenya mungkin jadi dilupakan begitu ya. Nah kalau misalnya kita melihat di beberapa tradisi, Ibu Bapak mungkin sering dengar juga, apakah di tradisi Thailand atau di Burmese ya, Burmese tradition, mereka ketika melakukan kebaikan apa yang ditekadkan dalam batin, apa yang diaspirasikan, apa yang diucapkan dalam batin. Itu bukan semata-mata mereka langsung memberikan sharing merits kepada orang lain, berbagi jasa kebajikan kepada orang lain, betul nggak? Sangat betul. Karena mereka melihat bagaimana kita bisa berbagi kesejahteraan kepada makhluk lain kalau diri sendiri itu juga belum mendapatkan cinta kasih atau belas kasihan dari diri kita sendiri. Oleh karena itu ketika mereka melakukan kebaikan itu dimanfaatkan bukan hanya untuk dibagi kepada makhluk lain,
tapi justru dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk dirinya sendiri. Ibu bapak yang pernah meditasi di Dhammadipārama paling sering mendengar terkait dengan hal tersebut. Kalau mereka sudah melakukan kebaikan di malam hari, mereka akan melakukan yang namanya aspirasi. Apa itu? Aspirasinya ada 4. Ya, ada 4 poin. Yang pertama itu adalah setelah ibu bapak mengambil terkait dengan 3 perlindungan dan juga 5 kemoralan, yang mereka ucapkan atau mereka aspirasikan, ada imaya pati padaya jati jara biadi maranamha parimuci sami. Ini adalah yang pertama. Adha imaya. Adha itu adalah ini. Adha itu adalah ini. Imaya itu adalah yang saya. Yang saya atau milik saya. Adha imaya pati padaya. Apa yang telah saya lakukan atau saya praktekkan ini? Jati, jara, biadi, maranamha. Jati itu adalah kelahiran, jara adalah usia tua, maranamha itu adalah kematian, parimuci sami. Semoga saya terbebas. Parimuci sami itu adalah semoga saya terbebas. Dari apa? Dari usia tua, kemudian dari sakit, dan dari kematian di masa mendatang. Itu adalah aspirasi yang pertama. Ketika mereka melakukan aspirasi ini, dia mengingatkan lagi dalam batinnya, aku melakukan kebaikan bukan hanya semata-mata untuk sharing merits kepada orang lain. Tapi yang jauh lebih penting manfaatnya adalah saya bisa memberikan kasihan tersebut atau aspirasi tersebut untuk diri saya sendiri. Supaya apa? Supaya nanti ketika saya melakukan kebaikan, saya akan selalu termotivasi bahwasanya untuk terbebas daripada kelahiran, usia tua, sakit, dan mati. Supaya saya terbebas dari 4 hal tersebut. Bayangkan kalau kita melakukan kebaikan untuk kepada orang lain, itu artinya kita berkorban loh. Kita selalu berkorban untuk orang lain. Dan sometimes kadang-kadang kita akan berpikir secara kalkulatif, wah, buat apa saya berkorban untuk makhluk lain terus kalau saya nggak pernah dapat apa-apa. Tapi dengan kita punya tekad bahwasanya kebaikan ini yang bisa mengantarkan kita, ada imaya pati padaya, dengan saya praktek ini bisa membawa saya untuk bebas dari 4 hal tersebut. Maka umat Buddha, apakah dia senior, apakah dia masih baru, ketika dia punya tekad ini, di bagian pertama aja, pandangan dia ketika melakukan kebaikan sudah berbeda jauh. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu bapak sudah mengambil 3 perlindungan, khususnya Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga 5 kemoralan. Apa yang Anda lakukan? Idang me punyang asawa kaya wahang hotu. Idang me silang, idang itu adalah ini. Me itu adalah saya. Silang itu adalah moralitas. Idang me silang, semoga dengan moralitas saya ini, ya, dengan kebaikan yang saya lakukan ini, yang saya kembangkan setiap waktu, asawa kaya wahang hotu. Asawa itu adalah kotoran batin kita. Hayang itu adalah dari kata memotong. Wahang hotu. Hotu itu adalah menjadi. Semoga mereka menjadi terpotong. Tiada sisa kotoran batin kita. Artinya dengan kita merawat sila, dengan kita mempraktekkan kebaikan-kebaikan punya ini, kebajikan apapun ya, ini bisa menjadi cara kita untuk memotong yang namanya kotoran batin kita. Apa itu kotoran batin kita? Ya bukan hanya tentang keserakahan, tapi lebih luas lagi adalah iri hati kita, kekikiran kita, kemudian juga ketamakan kita, pandangan salah kita, hal-hal yang tidak bermanfaat secara pikiran yang sifatnya adalah destruktif. Itu kalau kita praktek, kita punya kebaikan kita lakukan, berdana ke wihara, pergi canting, kemudian baca parita, kemudian kita mengembangkan meditasi samatha, vipassana, ikut retreat 10 hari, ikut retreat 1 bulan, dan seterusnya. Itu yang akan membimbing kita sedikit demi sedikit. Asawa kita ini, kotoran batin kita, itu dia menjadi terpotong, terkurangi sedikit demi sedikit. Ibu bapak mungkin selalu berpikir, wah kalau saya mau misalnya dapatkan keberuntungan, prosperity, saya akan undang biku A, biku B, biku C, biku D.
Kemarin saya dengar sendiri dari salah satu sayadaw dan itu sudah puasanya tinggi sekali dan beliaunya bilang, biku nggak bisa memberikan keberkahan apapun, apalagi Anda mengatakan biku yang akan memberikan kemurnian batin Anda sendiri. Itu adalah something wrong. Para biku hanya bisa mengajarkan terkait bagaimana caranya memperoleh berkah, bagaimana cara Anda hidup sejahtera, Anda hidup memperoleh kesehatan secara fisik dan mental, kemudian Anda bisa mencapai alam-alam surga, Anda bisa memperoleh kepadaman dari lenyapnya penderitaan. Para biku hanya bisa mengajarkan hal tersebut. Biku yang manapun tidak bisa memberikan keberkahan yang seperti Anda bayangkan. Kalau Anda nggak percaya, baca Manggala Sutta, semua dari awal sampai akhir, tidak ada satu bagian pun yang dikatakan biku memberikan berkah kepada para perumah tangga. Semua berkah tersebut sebanyak 38 secara bertahap, dari yang paling simpel sampai yang paling kompleks, itu semuanya harus kita lakukan. Itulah berkah. Oleh karena itu, untuk lenyapnya kotoran batin kita, itu adalah dengan kita melakukan punya atau kebajikan. Itu adalah aspek yang kedua, yang sebetulnya harus kita punya aspirasi dan tekad terus-menerus dari waktu ke waktu. Dan gak masalah ibu bapak dan teman-teman sekalian, apapun kebaikannya, apakah secara material, apakah juga non-material, bahkan Anda mengatakan, lebih tinggi lagi dengan mengembangkan batin kebijaksanaan. Silakan aja, apapun bentuk punya itu, Anda bisa optimalkan untuk pencapaian diri sendiri terlebih dulu. Dan yang mungkin itu adalah lebih menguatkan Anda untuk mau melakukan kebajikan lagi, dan lagi. Dibandingkan hanya sekedar berkorban, membacakan parita, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, hanya untuk orang lain. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ini adalah idang me punyang maga palanya nasa pacayo hotu. Sama, idang me punyang. Dengan kebajikan yang saya lakukan ini, apakah merawat sila dan seterusnya, maga pala, maga itu adalah jalan. Jalan apa? Jalan mulia berunsur 8 yang Sang Buddha ajarkan. Pala itu adalah hasil daripada kita praktek jalan mulia berunsur 8. Nyanasa itu dari kata nyana, itu adalah pengetahuan tentang jalan mulia berunsur 8 dan hasilnya. Pacayo hotu, hotu itu menjadi, pacayo itu adalah kondisi. Semoga dengan saya melakukan kebajikan-kebajikan ini bisa menjadi kondisi, bisa menjadi faktor pendukung untuk muncul nih pengetahuan-pengetahuan tentang maga dan pala. Sekali lagi, biku bahkan Buddha tidak bisa memberikan Anda pengetahuan ini. Anda harus berusaha sendiri. Oleh karena itu, dengan Anda tahu jalannya di dalam Buddhis, diberikan pemahaman-pemahaman ini, Anda yang harus praktek sendiri. Untuk apa? Praktek kebajikan ini untuk menumbuhkan sedikit demi sedikit pengetahuan terkait dengan jalannya, kemudian hasil daripada jalan yang Anda praktekkan. Itu adalah yang ketiga. Sehingga di setiap momen Anda berpikir dan selalu punya tekad bahwa saya melakukan kebaikan, semata-mata ini juga untuk selain lenyapnya kotoran batin, untuk muncul pengetahuan-pengetahuan terkait dengan ajaran Sang Buddha yang bisa membimbing kita pada pembebasan. Dan dari yang ketiga ini aja sudah besar, kita bisa membuat batin kita secara signifikan menjadi umat Buddha yang punya keyakinan yang sangat kuat. Sampai yang keempat, kita akan punya idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Pacayo hotu adalah semoga menjadi kondisi. Apa itu nibbanasa? Nibbanasa adalah nibbana. Dari kata ni dan bana. Bana itu dalam bahasa Pali, tapi dalam bahasa Sanskrit adalah wana. Wana itu adalah kacau. Kacau itu adalah dalam arti seperti wana, seperti hutan yang sembraut. Sembraut dari apa? Sembraut dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu sembraut pikirannya. Diliputi dengan 3 hal tersebut. Dan karena itu Buddhis, tujuan akhirnya adalah nir. Nir itu adalah negasi. Lawan dari kata kekacauan tadi. Nibbana artinya tidak kacau, tidak sembraut. Menjadi tenang, menjadi rileks, menjadi damai batinnya, menjadi tidak tergoyahkan. Itu yang sebetulnya umat Buddha ketika melakukan kebaikan, idang me punyang nibbanasa pacayo hotu, semoga bisa menjadi kondisi untuk pencapaian daripada nibbana. Nah, 4 hal itu, ibu bapak dan teman-teman sekalian, menyeratkan kita bahwa praktek ajaran Sang Buddha, apapun, kapanpun, dan
caranya seperti apapun, itu adalah ujung-ujungnya untuk membuat diri kita sejahtera terlebih dulu. Untuk membantu diri kita memunculkan cinta kasih, belas kasih, rasa simpati kepada diri kita sendiri. Kita udah berjuang begitu banyak, mengorbankan waktu, tenaga. Saya yakin di sini mungkin ada orang yang jadi pengusaha, waktunya sangat berharga. Dengan waktu yang sedemikian banyak dikorbankan, dengarkan ceramah saya yang mungkin hanya sekedar ya angin lalu, tapi itu adalah usaha yang besar dan harus dimaksimalkan untuk diri sendiri juga terlebih dulu. Nah, barulah mereka setelah melakukan aspirasi terkait dengan 4 hal tersebut, baru mereka mengucapkan, Imangno punya bahagang, mata pitu nanca, acarya nanca, sabasata nanca, sabamita nanca, sabanyati nanca, sabapeta nanca, Saba dewata nanca bhajema. Imangno punya bahagang. Bahagang itu adalah treasures. Treasure itu adalah kekayaan. Kekayaan yang sudah Anda tumpuk. Kekayaan apa? Kekayaan daripada semua kebajikan-kebajikan Anda. Imangno itu adalah yang punya saya. Semoga semua yang daripada kekayaan-kekayaan saya ini terkait dengan kebajikan punya bahagang ya kebajikan yang menjadi kekayaan Anda. Mata itu nanca kepada orang tua Anda, orang tua kita yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Acarya nanca guru kita yang masih hidup dan juga sudah meninggal. Sabasata nanca kepada semua makhluk di alam semesta ini tanpa terkecuali. Sabamita nanca semua yang menjadi mitra atau teman kita. Sabanyati nanca semua saudara-saudara kita, siapapun itu. Sabapeta nanca baru diungkapkan sabapeta, mereka yang menjadi makhluk-makhluk yang membutuhkan jasa kebaikan, makhluk-makhluk hantu kelaparan. Bahkan di sini disebutkan di akhir Saba dewata nanca semua makhluk-makhluk dewa yang membutuhkan atau menginginkan jasa kebaikan, Bhajema, saya persembahkan kepada mereka. Nah itu artinya Ibu Bapak, dari syair ini kita melihat aspirasi sebetulnya dari kita melakukan kebaikan. Diri sendiri dulu yang harus kita perhatikan. Meta, karuna, mudita munculkan kepada diri sendiri terlebih dulu. Anda sudah mendapatkan prosperity, kesejahteraan secara fisik dan juga mental, Anda bisa share kepada yang lain. Dan itu menjadi lebih powerful karena Anda melakukan kebaikan bukan hanya berjangka pendek. Satu kali ikut Zoom ini aja. Tapi bisa berkali-kali. Karena Anda selalu mengingat tekad Anda yang awal tadi, 4 tadi. Kemudian mengingat bahwa makhluk-makhluk lain yang masih hidup, bahkan yang sudah meninggal, mereka juga butuh kesejahteraan dari apa yang kita lakukan. Nah itu yang saya pikir barangkali. Ada beberapa umat Buddha yang ketika mereka melakukan kebaikan, maaf ya, mereka terasa ini hambar sekali. Karena kebaikan saya seakan-akan yang saya korbankan hanya untuk orang lain. Tapi diri sendiri jangan diperhatikan. Oleh karena itu Anda jangan terlalu sering dalam arti mengabaikan dirinya sendiri. Diri sendiri butuh untuk diperhatikan supaya ini bisa memaintain, menjaga kita punya keyakinan, kita punya energi, usaha kita, semangat kita punya kebijaksanaan ini supaya di-maintain. Dari waktu ke waktu, justru bukannya semakin turun dalam melakukan kebaikan ya, pengetahuannya dan seterusnya bukan semakin menurun, justru semakin meningkat. Dan bisa melakukan kebaikan dengan various way, dengan berbagai cara. Nggak sempit hanya sekedar berdana, nggak sempit hanya sekedar bantu orang, tapi bisa dalam bentuk-bentuk yang lebih tinggi. Bahkan Anda belajar Dhamma, baik itu secara teori, secara praktikal, secara experience, bisa sharing kepada orang lain, bisa diskusi, itu membuat Anda juga melihat ternyata juga bentuk kebaikan yang bisa dibuat menjadi tekad baru untuk membuat kita menuju kepada harapan, aspirasi, dan cita-cita kita. Sekaligus juga bisa sharing kepada makhluk-makhluk lain yang membutuhkan. Itu Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, barangkali saya bukan memberikan satu wejangan ceramah begitu ya. Tapi saya hanya menjelaskan dari sudut pandang saya terkait dengan beberapa orang yang saya perhatikan ketika sudah sering kewiyara merasa sudah males untuk melakukan kebaikan lagi. Karena sudah merasa terlalu banyak kebaikan yang dilakukan.
Padahal kebaikan itu nggak pernah ada habisnya kalau kita mau kumpulkan. Ya, demikian. Semoga semuanya bisa terinspirasi untuk selalu melakukan kebaikan, beraspirasi untuk diri sendiri, dan selalu berbagi kepada orang lain. Semoga semuanya berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Samanera Abisarano yang telah membabarkan Anusasana dengan sangat baik. Semoga kita semua semakin bersemangat dalam melakukan kebajikan, sehingga kita semua dapat memperoleh keberkahan dan juga dapat dilimpahkan kepada orang lain. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Suhu Kasin. Kepada Suhu, kami persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang kami muliakan Samanera Abisarano, yang saya hormati Romo Ramani, serta keluarga besar GAES dimanapun berada. Malam ini kita telah bersama-sama dapat pencucian atau masukan-masukan banyak dari Samanera. Memang yang dikatakan Samanera itu umat Buddha banyak lupa. Sebetulnya mereka itu bukan lupa. Dibuat istilah bahasa Jawanya nglali. Jadi seolah-olah meringankan apa yang dibuat mereka itu sudah benar-benar yang sesuai. Tentu manusia itu tidak ada sempurnanya. Maka Sang Buddha juga mengatakan, sabe papasa akarana kusalasa upasapada. Sacita pariodapanang etang buddhanang sasanang. Janganlah berbuat jahat. Sucikan, tambahkanlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran Buddha. Tapi kalau banyak-banyak manusia ini, ya umat-umat lah, kalau sekali sudah dekat, wah yang katanya wasanya sudah berkalpa-kalpa, mereka itu sudah lupa daratan. Lupa daratan bukan lupa diri. Daratannya sudah lupa. Merasa dirinya sudah dilindungi oleh para dewa, sehingga ugal-ugalan. Jadi lupa nanti apa segalanya mengakibatkan bisa mencelakakan dirinya sendiri, nantinya menyalahkan ajaran guru agung kita. Padahal dia hanya imajinasi. Dengan adanya malam ini kita saling sharing oleh Samanera Abisarano ini tentu membawa suatu imun bagi saudara-saudara kita untuk bangkit dari bisa mencapai suatu kesehatan yang luar biasa. Semoga Santi Ratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sampai semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu. Satu, satu, satu. Terima kasih kepada Suhu Kasin. Berikutnya, setelah bersama-sama kita berbuat kebajikan pada malam hari ini dengan membacakan parita, bermeditasi, dan mendengarkan dhamma, marilah kita melimpahkan kebajikan kita dengan membacakan patidana. Handamayang patidanang karomase, punya sidani katasa, yananya nikata nime, te sancabagino hontu, sattananta pamanaka, ye piya gunawanta ca, maihang mata pita dayo, dittha me capya ditthawa, anye majjata verino, satta tithanti lokasming, te bhuma jatuyonika,
Pance kacatuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukhajiwino kema padanca papontu te sasa jatang suba. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup pembacaan parita pada malam hari ini dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Selanjutnya, marilah kita berterima kasih kepada Samanera Abhisarano dengan saya nanti mengucapkan Okasa diikuti dengan Wandami Banti. Okasa. Wandam Bante. Apa sih? Terima kasih kesempatannya, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian. Samanera, foto bersama dulu yuk. Terima kasih Sam, terima kasih teman-teman. Terima kasih Sam, selamat malam Sam. Terima kasih Samanera. Foto bersama dulu Samanera, Bapak Ibu, tolong kameranya di-on-kan semuanya. Oke. Satu, 2, 3. Oke, layar berikutnya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Sekian pembacaan malam hari ini. Terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Semoga segera pulih kembali bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semua makhluk hidup bahagia. Satu. Satu.